Perkenalkan, saya dari kelompok 9 dengan beranggotakan 2 orang. Dengan saya Nabila Gustirani dan teman saya Fitrianti. Saya akan membaca materi tentang hakikat kesulitan belajar kognitif dan hakikat kesulitan belajar membaca, disleksia, serta penanganannya. Yang pertama, hakikat kesulitan belajar kognitif, gangguan kognisi, dan strategi penanganannya. Menurut National Institute of Health, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak, gangguan neurobiologis yang menimbulkan penggangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Menurut Sudrajat, kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, yaitu yang pertama learning disorder, yang kedua learning dysfunction, ketiga underachieve, 4 slow learner, kelima learner disability. Yang pertama, learner disorder. Learner disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. 2. Learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alatria, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever. Underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi persentase belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama, dan di kelompok lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disability. Learning disability atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektual. Gangguan kognitif yaitu gangguan yang menyerang saraf otak dengan kondisi mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir. Individu dengan masalah ini akan memiliki kesulitan dalam ingatan, persepsi, dan belajar. Penyebab gangguan kognitif yaitu pertama, faktor predisposisi. Pada umumnya, gangguan kognitif disebabkan oleh gangguan pada fungsi susunan saraf pusat. Yang kedua, faktor presipitasi. Gangguan kognitif yang berdampak di otak hipoksia dapat juga berupa anemia hipoksia, hipoxia, hipoksemia hipoksi, atau isekmi hipoksi. Penanganan pada gangguan kognitif dengan cara terapi, termasuk terapi perilaku dan okupasi, untuk memungkinkan pasien tersebut berfungsi senormal dan semandiri mungkin. Lalu ada obat-obatan seperti penguat suasana hati dan obat yang menghalangi atau memperkuat neurotransmitter tertentu yang terkait dengan gangguan tertentu. Lalu penggunaan teknologi untuk meningkatkan penyimpanan informasi dan ingatan dengan konseling untuk pasien maupun keluarga, dengan cara menciptakan lingkungan yang membuat penerimaan lebih baik terhadap perawatan pasien. Strategi penanganannya. Yang pertama, menjelaskan tujuan membaca. Sebelum anak berkesulitan membaca suatu bahan bacaan, lebih dahulu mereka harus memiliki gambaran umum tentang tujuan membaca. Anak harus diajak membedakan apakah materi yang dibaca hanya untuk memahami intisari bacaan atau untuk menguasai materi secara rinci. Yang kedua, memusatkan perhatian pada bagian-bagian bacaan. Anak berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam menangkap ide utama dari suatu paragraf.
Oleh karena itu, mereka harus dibimbing untuk menemukan ide utama tiap paragraf untuk memahami isi seluruh bacaan. Memantau taraf pemahamannya sendiri, anak yang pandai membaca akan mengetahui apakah mereka memahami atau tidak memahami bacaan yang sedang mereka baca. Yang keempat, memantau kemampuan memahami bacaan yang sedang dibaca merupakan suatu keterampilan metakoprofesian yang penting, membaca ulang dan membaca cepat lebih dahulu. Yang kelima, menggunakan kamus atau ensiklopedia. Anak yang pandai membaca atau bagaimana menggunakan kamus atau ensiklopedia untuk memahami kata-kata sulit atau suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, hakikat kesulitan membaca, karakteristik dan penanganannya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fitrianti. Kesulitan belajar adalah kesulitan atau gangguan yang dialami seorang dalam mempelajari bidang akademik dasar tertentu sebagai akibat dari terganggunya sistem saraf pusat atau mengaruh tidak langsung dari berbagai faktor lain. Kesulitan tersebut ditandai oleh kesenjangan antara kemampuan umum seorang dengan kemampuan yang ditunjukkannya dalam mempelajari bidang tertentu. Kesulitan belajar dipahami sebagai kondisi ketika anak memiliki kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata namun menunjukkan kegagalan dalam belajar dan berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, memusatkan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensorik motor. Dan karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar ini, kesulitan belajar itu penyebabnya beragam atau sangat kompleks. Sementara itu, meskipun tidak ada hubungannya yang jelas antara kesulitan belajar dengan malnutrisi, tetapi malnutrisi ini berat pada usia awal kehidupan akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. Karakteristik kesulitan belajar menurut Valen ini dalam Sukaji 2000 terdapat tujuan karakteristik yang ditemui pada anak dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini di sini diartikan sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan belajar khusus. Ada 6 kesulitan belajar. Itu pertama yaitu sejarah kegagalan akademis berulang kali. Pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi berulang-ulang. Yang kedua yaitu hambatan fisik atau tubuh dan lingkungan. Berinteraksi dengan kesulitan belajar terdapatnya kelainan fisik, misalnya tidak dapat melihat dengan jelas atau mendengarkan yang terganggu dan berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh dari kesulitan fisik awal. Yang kedua yaitu kelainan motivasional, kegagalan berulang penolakan guru serta teman-teman sebaya tidak adanya reinforcement. Semua ini cenderung merendahkan mutu tindakan, mengurangi minat untuk belajar, dan umumnya merendahkan motivasi atau memindahkan motivasi kegiatan yang lain. Yang kedua, perhatian dan minat terhadap pembelajaran. Ketidakstabilan dan perubahan inilah disebabkan oleh naik turunnya perhatian terhadap pelajar. Perubahan inilah merupakan isyarat penting dari rendahnya prestasi itu sendiri. Yang keenam yaitu penilaian yang keliru, karena yang tidak lengkap kesulitan belajar dapat ditentukan karena pemberian tabel berdasarkan data yang tidak lengkap. Misalnya seorang anak dikatakan keterlambatan mental padahal terlihat perilaku akademiknya tinggi yang tidak sesuai dengan anak yang keterlambatan mental. Gejala-gejala kesulitan belajar itu menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Dan ada juga siswa yang lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Menunjukkan sikap-sikap tidak wajar seperti acuh, tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam
di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar dan sebagainya. Yang terakhir itu menunjukkan segala emosional yang kurang wajar seperti memurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah. Nah, cara mengatasi dan menangani kesulitan belajar ini banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru atau lain. Yang cukup terkenal adalah proses Wiener dan Scheck, sebagaimana yang dikutip dari Scheck ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal apa yang terjadi di keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui